3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian, anak anggota kepolisian. Polda Jawa Barat pastikan proses pencarian 3 orang pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky masih terus dilakukan. Sejak 2016 pengadilan sudah memvonis 8 orang dengan 7 diantaranya hukuman seumur hidup dan 1 pelaku 8 tahun penjara. Kabis Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas sampaikan kasus ini kembali menguak sejak adanya film yang diterbitkan salah satu rumah produksi. Kasus menonjol di mana sebelumnya kasus kecelakaan. Lalu ada kecurigaan Vina dan Rizky, bukan kecelakaan melainkan pembunuhan. Lalu penanganannya ke Polda Jabar. Penyidik Polda Jabar di September, penyidik menangani proses penyidikan selanjutnya sampai November 2016, jelas Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, 14 Mei 2024. Adapun detail ciri-ciri 3 DPO kasus Vina ini sudah diunggah di berbagai media sosial, khususnya Instagram Humas Polda Jabar. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan kasus pembunuhan yang juga baru-baru ini kembali menjadi pembicaraan di masyarakat, khususnya di netizen. Ya, semenjak juga adanya film yang diterbitkan oleh salah satu rumah produksi, yaitu kasus pembunuhan kita kenal dengan kasus Vina yang di Cirebon. Kasus ini awalnya ditangani berdasarkan laporan di Polres Cirebon Kota kurang lebih pada bulan Agustus 2016. Kemudian penyidik dari Polres Cirebon Kota telah melakukan upaya proses penyidikan dan kemudian melakukan upaya penangkapan terhadap beberapa pelaku yang ada. Nah, setelah itu kemudian proses ini karena merupakan kasus menonjol, di mana sebelumnya dilaporkan kasus ini adalah kecelakaan. Kemudian ada kecurigaan terhadap kasus ini bahwa korban yang 2 orang, yaitu saudara Eki dan saudari Vina, ini bukan meninggal karena kecelakaan, namun pembunuhan. Kemudian setelah itu penyidik Polres Kota Cirebon melimpahkan, artinya penanganannya dilimpahkan ke Polda Jabar. Nah, kemudian dari hasil pelimpahan tersebut, penyidik Polda Jabar sejak September, jadi 1 bulan setelah dilaporkan dan dilakukan upaya oleh Polres Cirebon Kota, kemudian penyidik Polda Jabar menangani proses penyidikan selanjutnya selama kurang lebih sampai bulan November. Jadi September diterima, September akhir, jadi Oktober dan November di proses sidik selanjutnya, dan November dinyatakan kasus ini selesai dan diserahkan ke Kejaksaan. Kemudian kasus ini bergulir di pengadilan. Sidang dan terhadap pada saat itu proses penyidikan menemukan ada kurang lebih 11 orang tersangka. Ya, 11 tersangka di mana pengadilan memutuskan memvonis ada 8 tersangka. 8 tersangka dan 3 yang masih dalam pencarian atau berstatus DPO. Kemudian 8 orang ini divonis untuk 7 orang tersangka yang telah dewasa dengan pembunuhan berencana dan kasus perlindungan anak, yaitu divonis 8 tahun. Saya ulangi, seumur hidup. Seumur hidup ya, untuk 7 tersangka yang telah dewasa. Sedangkan terhadap 1 orang tersangka lagi yang pada saat itu masih di bawah umur, telah divonis 8 tahun. Yang perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan tersangka yang telah dewasa. Sedangkan terhadap 1 orang tersangka lagi yang pada saat itu masih di bawah umur,
telah divonis 8 tahun. Yang perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya, kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Peron. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan. Ya. Saat ini juga untuk ketiga tersangka perlu kami sampaikan, ya, 3 tersangka yang masih berstatus DPO dari hasil pemeriksaan penyidikan baik di Polres Cirebon Kota, di Polda Jabar maupun di persidangan, ya, tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di PO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, bukan pelaku.